Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, ikhwatal iman, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah virus corona telah menjadi masalah global. Lebih dari 200 negara terdampak oleh virus mematikan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah negara yang kita cintai ini, yaitu Indonesia. Dampak yang ditimbulkan oleh wabah COVID-19 itu sudah menjalar ke berbagai aspek kehidupan, mulai dari sosial, ekonomi, politik, budaya, dan seterusnya. Termasuk dampak lainnya, yakni bagaimana virus ini telah mengubah cara ibadah umat Islam di berbagai negara di belahan dunia. Umat Islam sangat merasakan dampak dari wabah tersebut, terutama di bulan suci Ramadan tahun ini, karena ibadah-ibadah yang biasanya dilaksanakan di masjid-masjid dan musalla-musalla, seperti sholat tarawih berjamaah, tadarus Quran, kultum, pengajian-pengajian agama, i'tikaf, dan lain sebagainya, kini dianjurkan untuk dilaksanakan di rumah masing-masing. Bukan hanya pemerintah pusat dan daerah yang menyerukannya, bahkan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, menyerukan hal yang sama, bahkan dengan dalil-dalil yang akademis dan logis. Tentu, selaku umat Islam, kita memaklumi semua itu. Ketika umara dan ulama'nya seia dan sekata dalam seruan ini, maka tidak ada jalan lain bagi umat kecuali sam'an wa ta'ah, mendengar dan mengikuti. Di samping juga hal tersebut merupakan bagian dari ikhtiar kita sebagai hamba Allah dalam memutus rantai wabah COVID-19 tersebut. Karena bagaimanapun, mencegah terjadinya madarat diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Ada dua sikap yang mesti harus kita lakukan sebagai warga muslim yang beriman kepada Allah Ta'ala dalam menghadapi COVID-19 ini. Pertama, sebagai seorang yang beriman, tentu kita berkeyakinan bahwa sesungguhnya yang mendatangkan manfaat dan madarat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada di jagat raya ini tidaklah bergerak benda sekecil apapun kecuali dengan izin Allah, dengan qada dan qadar Allah, dan dengan kehendak serta ilmu Allah. La tataharraku dzarratun illa biizni, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, wa la habbatin fi dhulumatil ardi, wa la ratbin, wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah bergerak benda terkecil pun kecuali dengan izin Allah, dan tidaklah berguguran dedaunan kecuali dengan pengetahuan Allah, dan tidak pula biji-bijian di belahan bumi yang gelap, tidak juga sesuatu yang basah dan kering kecuali telah tercatat dalam Allahul Mahfuz. Maka wajib bagi kita berkeyakinan bahwa Allah adalah zat yang maha berbuat sesuai dengan kehendaknya, berbuat atas diri kita, berbuat atas alam semesta sesuai dengan kehendaknya. Karena Allah pencipta kita dan pencipta seluruh alam. Tidak ada yang memaksanya, tidak ada yang memerintahnya, dan tidak ada yang melarang. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, fa'alun lima yurid. Dan Allah adalah zat yang maha berbuat sesuai dengan kehendaknya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah wahai Muhammad, tidak akan menimpa kita apapun kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ia adalah Tuhan kita, dan kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin berserah diri. Jika seseorang memiliki keyakinan seperti ini, maka dia akan merasakan ketenangan.
dan jauh dari rasa kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan atas apapun yang menimpanya. Entah itu bencana, cobaan berupa kematian, penyakit, wabah, kebakaran, dan lain sebagainya. Ia berkeyakinan bahwa apapun yang menimpanya adalah sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Maka mudah baginya untuk menghadapi segalanya dengan ridho dan sabar. Kedua, keyakinan bahwa Allah sajalah yang dapat mendatangkan manfaat dan madarat sama sekali tidak menafikan kewajiban kita berikhtiar atau berupaya untuk dapat menghindarkan diri dari bencana, penyakit, wabah, dan semacamnya. Jadi, ikhtiar dan tawakal bukanlah sesuatu yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya. Keyakinan bahwa Allah lah hakikatnya yang mendatangkan segala manfaat dan segala madarat, disertai dengan ikhtiar untuk bisa mendapatkan manfaat atau menolak madarat, sama sekali tidak merusak akidah kita. Dan itu juga tidak menunjukkan lemahnya iman atau sifat munafik. Karena para nabi pun mereka berikhtiar. Ketika mereka melakukan peperangan misalnya, mereka mengenakan pakaian perang yang terbuat dari besi atau semacamnya, agar terhindar dari serangan musuh. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki kota Makkah, saat Fathu Makkah, beliau mengenakan pelindung kepala dari besi. Apakah lantas dikatakan bahwa Nabi memiliki sifat pengecut atau imannya lemah? Tentu tidak. Karena apa yang beliau lakukan adalah bentuk ikhtiar. Jadi, ikhtiar tidak bertentangan dengan keyakinan bahwa pencipta manfaat dan madarat adalah Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ikhtiar ada dua macam. Pertama adalah ikhtiar lahiriah, dan yang kedua adalah ikhtiar batiniyah. Dalam hal berupaya mencegah menyebarnya virus corona, ikhtiar lahiriah kita adalah mengikuti protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia atau Kementerian Kesehatan. Mulai dari menghindari berkumpul dengan orang banyak, social distancing, physical distancing, tidak kontak fisik, sampai kerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Semua ini kita lakukan semata-mata dalam rangka memutus rantai penyebaran virus corona tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah engkau jatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat ini menunjukkan bahwa kita dilarang untuk melakukan sesuatu yang dapat mencelakakan diri kita sendiri atau orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha." Jika kalian mendengar adanya wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasuki. Tapi jika kalian berada di dalamnya, maka jangan keluar dari tempat tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuridu mumarridun ala musih." Jangan campurkan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Ini agar yang sehat tidak tertular oleh yang sakit. Ikhwatal iman. Sedangkan ikhtiar batiniyah adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa-doa tertentu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti doa tahassantu bi dzil izzati wal jabarut wa'tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut Allahumma asrif 'annal waba wa qina syarrad da' بلطفك ورحمتك إنك على كل شيء قدير. Dan doa yang berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam
wa min sayyi'il asqam. Juga bacaan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Yang masing-masingnya dibaca secara rutin setiap pagi dan sore sebanyak 3 kali. Insya Allah bermanfaat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah segera menghilangkan virus corona ini dari negeri yang kita cintai, sehingga kita bisa menjalani kehidupan dengan normal kembali. Semoga mereka yang terjangkit virus ini segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka yang meninggal dunia sebab virus ini, semoga diterima semua amal ibadahnya, diampuni semua kesalahannya, dilapangkan kuburannya, dan surga menjadi tempat kembalinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.